Halo semuanya, selamat datang di Yuni Bercerita. Akhir-akhir ini lagi happening banget soal virus corona atau coronavirus atau COVID-19 atau COVID-19, terserah lah, apapun itu. Udah banyak banget surat edaran yang keluar dari mulai Bapak Presiden, Bapak Gubernur, sampai kepada Bapak Bupati di masing-masing daerah. Waktu itu surat edarannya keluar untuk PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai universitas itu diliburkan. Karena takutnya menyebar virus corona ini supaya memutus rantainya, supaya nggak menyebar banyak, nggak menyebar luas ke manusia-manusia yang lain, akhirnya diliburkan. Jadi mereka sekolahnya atau belajarnya di rumah dengan diberikan tugas dari guru-gurunya, diberikan PR lah ya, atau yang kuliah di universitas mungkin kuliahnya jadi kuliah online dan lain-lain sebagainya ya. Banyak macam alternatif, teknologi sekarang udah canggih. Jadi dari pemerintah, Gubernur Kalimantan Barat memberikan surat edaran dari mulai tanggal 16 Maret kemarin sampai 2 April itu semua sekolah diliburkan, jadi anak-anak belajar di rumah. Tapi dengar lagi berita katanya akan diperpanjang sampai tanggal 29 Mei. Ya itu kita belum pasti sih. Katanya belum pasti, cuma ya kita doakan mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, jadi anak-anak bisa kembali ke sekolah untuk belajar dan bersosialisasi kembali dengan teman-temannya. Tapi di balik kasus corona ini ya, menurutku ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang-orang jadi lebih sering untuk tinggal di rumah, untuk berada di rumah. Jadi untuk memutus rantai menyebarnya virus ini ya, orang-orang disarankan untuk berada di rumah gitu. Jadi tapi ada banyak orang-orang lain juga yang masih ngeyel, masih bandel, masih sering keluar rumah, masih sering berkumpul di kerumunan, di tempat ramai. Jadi padahal virus itu akan lebih cepat menyebar kepada mereka yang berkumpul kayak gitu. Yang kedua, orang-orang jadi mengubah pola hidupnya menjadi hidup sehat gitu. Jadi orang-orang yang sebelumnya nggak pernah olahraga jadinya sering banget olahraga gitu, meskipun 15 menit satu hari itu udah cukup buat membangkitkan energi mereka gitu, supaya virus-virus juga takut sama mereka gitu, takut sama orang-orang yang rajin olahraga gitu. Yang katanya virus corona ini takut dengan suhu yang panas gitu. Jadinya orang-orang kalau udah jam 9 gitu, matahari udah mulai muncul tuh, jadi udah mulai terik, panasnya rame banget orang-orang yang pada jemuran di halaman rumahnya gitu, sambil motong-motong rumput misalnya gitu kan. Lalu dengan virus corona ini orang-orang jadi punya banyak waktu luang untuk keluarganya, ya enggak sih? Jadi yang tadinya setiap hari itu keluar rumah, entah nongkrong dengan temennya atau kemana, karena kasus ini jadinya di rumah aja gitu. Mau ngopi ya lo tinggal ke dapur, ngeracik kopi sendiri, tinggal nikmatin kopinya, terserah lo mau santai di mana gitu, mau di ruang tamu, di ruang TV, mau di kamar, mau di WC, terserah. Nah kalau di kafe ya uang habis gitu kan ya.
cuma gitu-gitu aja gitu, nggak ada faedahnya gitu. Jadi ya mendingan di rumah. Lalu menjadi lebih sering untuk berdoa, lebih sering untuk beribadah, lebih sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya meskipun sekarang ada himbauan untuk berdoa di rumah karena semua tempat ibadah itu ditutup karena untuk apa sih, supaya virus corona ini tuh nggak nambah lagi gitu korbannya, karena udah banyak banget ya. Terakhir aku dengar itu 450 orang yang udah kena virus corona, udah 38 yang meninggal. Jadi ya serem juga gitu. Jadi akhirnya semua tempat ibadah ditutup dan semua umat disarankan untuk berdoa masing-masing di rumah. Ya tentunya ada doa-doa yang khusus terutama untuk virus corona ini. Serem juga ya. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, jadi virus ini bisa cepat hilang. Sama kayak kasus kabut asap yang kemarin, sama banget kayak gini. Cuma ya usahakan jangan panik ya, kayak saya tuh panikan gitu. Yang menurutku cuma itu ya, beberapa hikmah di balik coronavirus. Kalau ada yang mau nambahin, silakan kalian tambahin di kolom komentar. Lalu, setelah hikmah, di balik kasus ini juga jadi banyak kesempatan untuk orang-orang berbisnis. Jadi, karena virus corona ini adalah virus seperti bakteri gitu, jadi dia hinggapnya di tangan, di sentuhan atau apa. Khususnya di tangan ya, jadi orang-orang lebih sering untuk mencuci tangan. Habis megang apa, cuci tangan. Habis salah apa, cuci tangan. Semua serba cuci tangan. Biar praktis, biar nggak pakai air lagi, orang-orang pakainya antis atau enggak hand sanitizer. Nah, sayangnya kedua barang ini udah mulai langka karena keserakahan manusia lain. Akhirnya manusia yang lain tidak dapat untuk menggunakan antis dan hand sanitizer. Jadi tolong untuk manusia-manusia lain yang punya stok banyak antis dan hand sanitizer-nya, tolong bagikan ke teman-teman yang belum dapat ya. Dibeli, tapi dengan harga yang wajar. Jadi banyak banget tuh orang-orang yang, wah aku punya nih antis dan hand sanitizer, tapi harganya sekian. Bahkan terakhir aku lihat di online shop, pokoknya di online shop itu bahkan ada yang masang harga itu sampai 120.000 apa satu botol. Itu parah banget, nggak mikir apa ya. Dan masker juga mulai langka gitu, udah mulai langka. Jadi akhirnya orang-orang pakai alternatif yang lain, pakai masker kain atau bikin masker sendiri, jahit sendiri gitu, terus dijual dengan harga yang mahal pula. Gila ya, manusia ini banyak banget kesempatannya. Jadi dijual dengan harga yang mahal, yang tadinya cuma 20.000, 6.000 dijual jadi 40.000, 100.000. Waduh, flying money. Ya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, jadi semua harga kembali normal. Katanya bakal lockdown, jadi orang-orang udah mulai stok nih barang-barang, jadi dari mulai kopi, gula, sampo, sabun, dan berbagai macam udah mulai stok. Harga di pasar juga udah mulai naik, udah nggak wajar banget nih harganya. Telur naik, gula naik, udah pusing banget. Mana belum gajian lagi kan, miris. Ya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, jadi keuangan kembali normal, kehidupan kembali normal, tidak panik lagi, dan orang-orang bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka, tinggal kalian like, dan jangan lupa buat di subscribe di pojok kanan bawah, biar kalian tahu video apa lagi yang bakal aku upload setelah ini.
Terima kasih buat yang udah nonton. Ingat jaga kesehatan, rajin-rajin olahraga, dan rajin-rajin juga cuci tangan. Cuci kaki juga, jangan sampai hitam kakinya. Oke, terima kasih udah nonton. Bye-bye.